Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stikom El Rahma Education Center, jurusan Informatika. Saat ini kami ingin mempresentasikan tugas mata kuliah dari Analisis Perancangan Sistem 2 dengan judul proyek Rancang Bangun Aplikasi Pembayaran SPP di Madrasah Aliyah Al-Ghazali dengan berbasis website. Dengan beranggotakan saya Anissa Oktaviani, saya Risma Sayarti, saya Siti Asia. Saksikan terus tayangan ini sampai selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang proyek. Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini telah memberikan banyak manfaat. Perkembangan teknologi dapat membantu menyelesaikan berbagai macam pekerjaan. Begitupun dengan penggunaan aplikasi pada pembayaran SPP yang memudahkan untuk melakukan transaksi pembayaran. Aplikasi dengan penggunaan berbasis website yang sudah dirancang dan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pada saat transaksi pencatatan keuangan SPP siswa. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama itu, proses pencatatan pembayaran SPP di sekolah Madrasah Aliyah Al-Ghazali yang masih manual. Yang kedua, belum adanya aplikasi pencatatan pembayaran SPP berbasis website pada Madrasah Aliyah Al-Ghazali. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara membuat aplikasi yang memudahkan pembayaran SPP siswa. Yang kedua, dibuatnya aplikasi berbasis website untuk memudahkan pencatatan SPP di Madrasah Aliyah Al-Ghazali. Kegunaan penelitian untuk memudahkan proses pencatatan SPP dari konvensional menjadi berbasis website. Kegunaan praktis untuk menambah pengetahuan dan pengalaman terhadap pembuatan aplikasi pembayaran SPP ini dan memudahkan bendahara sekolah untuk penginputan SPP siswa. Dan di sini ada kegunaan akademis pula. Hasil pembuatan aplikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan tambahan dalam pembuatan aplikasi pembayaran SPP ini. Oke, saya akan mempresentasikan mengenai objek penelitian proyek yang kita buat. Yang pertama yaitu sejarah singkat Madrasah Aliyah Al-Ghazali Kota Bogor. Madrasah Aliyah Al-Ghazali Kota Bogor ini berdiri di bawah naungan Yayasan Islamic Center Al-Ghazali yang didirikan oleh seorang ulama terkemuka sekaligus tokoh pejuang kemerdekaan, yaitu almarhum Kiai Haji Abdullah bin Nuh, yang didirikan sejak tahun 1992. Dan Madrasah Aliyah Al-Ghazali Kota Bogor ini mempunyai visi dan misi. Visinya itu yaitu untuk terwujudnya madrasah yang religius, berprestasi sekaligus masyhur. Dan mempunyai misi yang pertama yaitu untuk mengoptimalkan penghayatan terhadap nilai-nilai agama untuk dijadikan sumber kearifan bertindak. Dan yang kedua yaitu untuk menciptakan lingkungan madrasah yang disiplin, kreatif, yang dilandasi ukhuwah Islamiyahnya. Dan yang ketiganya untuk menyediakan lulusan yang mampu menerapkan nilai-nilai keislaman dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang selanjutnya metode pengumpulan data proyek kami yaitu yang diantaranya studi kepustakaan. Ya, dalam perancangan ini kita sebagai penulis mengumpulkan data menggunakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Di mana studi pustaka ini penulis mengumpulkan data dari buku-buku referensi literatur dan bahan teori lainnya yang berkaitan dengan penyusunan proyek yang kami buat. Dan yang kedua yaitu observasi. Penulis sendiri melakukan observasi secara langsung ke sekolah Madrasah Aliyah Al-Ghazali Kota Bogor. Selanjutnya metode pengembangan sistem. Nah, model proses yang digunakan yang akan dikembangkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah model waterfall atau biasa kita sebut dengan kata air terjun. Adapun model waterfall yang peneliti gunakan, yang kita gunakan adalah model sekuensial linear yang diciptakan oleh Roger S. Pressman. Ya, yang diantaranya terdiri dari yang pertama analisis. Pada tahapan ini dilakukan langkah dalam menentukan kebutuhan sistem,
seperti pendefinisian sistem, survei dalam pengumpulan data, serta analisis sistem. Dan yang kedua, perancangan atau desain sistem. Pada tahapan ini dilakukan langkah dalam menentukan teknis dan adaptasi dari hasil analisis pada perancangan sistem ini yang berupa perancangan basis data. Dan yang ketiga, implementasi. Pada tahapan ini adalah merealisasikan dari tahap perancangan ke bahasa pemrograman dan software yang akan digunakan. Seperti bahasa pemrograman basic dengan software Microsoft Visual Basic 6.0. Kemudian sistem database-nya menggunakan Microsoft Access. Kemudian sistem laporannya menggunakan Crystal Report. Dan yang keempat yaitu tahapan pengujian. Pada tahapan ini dilakukan proses pengujian dari pengembangan sistem yang terdiri dari proses compile dan debugging, baik dalam satu modul ataupun modul secara keseluruhan. Dalam tahapan ini juga dilakukan pengujian program pada sistem yang sebenarnya, sistem sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan untuk mendistribusikan program di lingkungan dan melakukan pemeliharaan seperti penyesuaian atau perubahan karena adaptasi dengan situasi yang sebenarnya. Ya. Dan selanjutnya alat bantu analisis dan perancangan, di antaranya ada activity diagram, kemudian sekuensi diagram, kelas diagram, kemudian use case diagram. Nah, apa sih yang dimaksud dengan activity diagram? Activity diagram ini merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengkelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Ya, panah tersebut mengarahkan ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhirnya nantinya seperti itu. Dan sekuensi diagram menggambarkan sejumlah aktivitas atau kolaborasi antar objek. Kemudian apa sih itu kelas diagram? Kelas diagram ini adalah diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem kelas. Kelas ini memiliki 3 bagian utama. Yang pertama yaitu atribut, yang kedua operation dan name-nya. Nah, dan kelas-kelas yang ada pada struktur sistem harus dapat melakukan fungsi-fungsi sesuai dengan kebutuhan sistem. Dan yang terakhir, apa sih itu use case? Use case diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan hubungan aktor dengan sistem. Use case diagram bisa mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Dan yang terakhir, pengujian sistem. Dalam pengujian aplikasi ini, kita sebagai penulis menggunakan pengujian black box testing, di mana pengujian ini hanya melakukan uji coba terhadap aplikasinya saja, tidak berupa coding. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas bab ketiga, yaitu tentang analisis dan perancangan sistem. Nah, analisis sistem berjalan merupakan gambaran tentang sistem yang saat ini sedang digunakan oleh MA Al-Ghazali Bogor pada bagian pembayaran biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau biasa disebut SPP. Nah, sistem yang digunakan masih sederhana dan manual, yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel sebagai alat bantu untuk menyimpan dan mencatat pembayaran SPP siswa per bulannya. Analisis sistem ini bertujuan untuk membuat sistem yang baru agar kemudian bisa terkomputerisasi sehingga dapat lebih efektif dan lebih efisien. Untuk selanjutnya, analisis prosedur yang berjalan. Nah, di sini ada 5 tahap. Yang pertama, siswa atau orang tua siswa melakukan pembayaran ke komite atau bagian keuangan. Selanjutnya, bagian keuangan mengecek nominal pembayaran dan tunggakan siswa. Yang ketiga, bagian keuangan membuat kwitansi pembayaran rangkap 2, kemudian bagian keuangan memberikan lembar 1 kwitansi pembayaran kepada siswa, itu yang asli, dan yang kedua untuk dibuat laporan transaksi rangkapnya.
Dan yang keempat, lembar satu laporan transaksi diarsipkan dan diinput ke website pembayaran SPP. Untuk yang terakhir, akan dibuatkan laporannya di mana dikhususkan untuk kepala sekolah. Nah, di sini ada implementasi sistemnya. Oke, di sini ada antarmuka atau tampilan loginnya seperti ini. Sangat mudah dan simple sehingga semua bisa mengakses dan menggunakannya. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya tetap simple sehingga lebih mudah untuk memilih-milih menu-menunya. Ini untuk selanjutnya ada antarmuka data siswa. Nah, di sini bisa menginput nama siswa semua dari kelas 10 sampai kelas 12. Ini untuk pembayaran SPP-nya. Ada nomor pembayaran, nama siswa, NIS, tanggal pembayaran, bulan SPP, biaya SPP, total biaya, sampai yang membuat transaksi itu siapa. Semuanya dibuat lengkap. Nah, ini untuk uang pembangunan, ini jika ada ya. Nih, dan di sini juga ada menu untuk pengeluaran, di mana ada kode pengeluaran, tanggal, dan keterangan pembayaran pengeluaran itu untuk apa saja. Misalkan di sini contohnya untuk pembelian set whiteboard kelas 11. Nah, di sini juga ada data untuk tunggakan SPP siswa, di mana untuk pembayaran selanjutnya siswa dapat mengetahui diinformasikan dulu sebelumnya oleh komite sehingga siswa dapat lebih mudah untuk mengetahui kekurangan bayarnya berapa karena sebelum-sebelumnya dia belum melakukan pembayaran. Nah, ini untuk laporannya. Kita bisa memilih dan memilah tanggal yang kita mau. Misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu ada siapa aja yang tertunggak untuk bulan itu, baru bisa kita infokan untuk mereka melakukan pembayaran. Nah, untuk kesimpulannya, web ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam menginput data pembayaran siswa-siswi MA Al-Ghazali. Web ini juga dirancang lebih menarik dan mudah digunakan oleh admin MA Al-Ghazali. Dan yang ketiga, web diharapkan dapat membantu pencatatan sehingga tidak manual lagi dalam proses pencatatannya. Dan pada intinya, semoga aplikasi ini dapat mempermudah MA Al-Ghazali dalam pencatatan pembayaran SPP-nya. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.